Arab merupakan istilah linguistik dan kultural yang merujuk pada sekumpulan orang yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa utamanya. Arab bukanlah ras, tetapi masyarakatnya disatukan oleh sejarah dan budaya. Negara-negara Arab terdiri atas 22 negara yang berada di Timur Tengah dan Afrika Utara. Jika digabungkan, negara-negara Arab mencakup luas total lebih dari 13 juta kilometer persegi dengan jumlah penduduk melebihi 453 juta jiwa pada tahun 2022. Namun sayangnya, negara-negara Arab masih sulit untuk bersatu. Konflik dan perang masih sering terjadi. Beberapa negara pun masih bermusuhan satu sama lain dan sulit mencapai perdamaian. Mengapa demikian? Tonton video ini hingga selesai agar tahu alasannya. Alasan pertama, kutukan minyak menggerogoti negara-negara Arab. Mempunyai ladang minyak yang melimpah memang terlihat menyenangkan, tapi minyak juga dapat mengacaukan negaramu. Setelah beberapa dekade melakukan penelitian, para ahli ilmu ekonomi dan politik menunjukkan hasil yang sama, bahwa banyaknya jumlah minyak yang dimiliki oleh suatu negara berkorelasi dengan 3 hal buruk, yaitu autokrasi, korupsi, dan perang sipil. Inilah yang kemudian disebut oil curse atau kutukan minyak. Kutukan minyak telah menyebabkan negara-negara Arab dilanda perang dan kekerasan selama beberapa dekade. Kehausan akan minyak telah membuat banyak negara berlomba-lomba untuk mengeksploitasinya dan terjun ke medan perang hingga mengakibatkan kematian ratusan ribu orang. Kisah tentang perebutan minyak di negara-negara Arab, khususnya Timur Tengah, dimulai setelah kejatuhan Kekaisaran Ottoman. Sebuah perjanjian antara Perancis dan Inggris dibuat untuk membagi wilayah yang sekarang merupakan bagian dari Yordania, Suriah, Lebanon, dan Irak menjadi wilayah Perancis Utara dan wilayah Inggris Selatan. Wilayah ini kaya akan minyak, sehingga perjanjian tersebut justru memicu terjadinya konflik, revolusi, dan perang, karena Perancis dan Inggris lebih berfokus pada eksploitasi minyak dibandingkan menyejahterakan penduduk yang tinggal di sana. Perang Teluk pertama pun terjadi karena perebutan minyak. Pada 2 Agustus 1990, Irak melakukan invasi terhadap Kuwait karena dianggap telah melakukan kecurangan atas kuota minyak. Sehingga Saddam Hussein, presiden Irak saat itu, mencoba untuk menguasai ladang minyak Kuwait. Perang Teluk pertama menyebabkan kematian 100.000 orang, 5 juta orang dipindahkan, dan kerusakan properti senilai lebih dari 200 miliar dolar. Perang ini kemudian dianggap sebagai peristiwa yang paling brutal di Timur Tengah semenjak Perang Dunia Pertama. Selain itu, ladang minyak juga menarik perhatian kelompok pemberontak atau ekstremis di negara-negara Arab, terutama di Suriah. Negara ini menghasilkan sekitar 400.000 barel minyak per hari. Dan sekarang, sebagian besar ladang minyak negara dikuasai oleh ISIS, Al-Qaeda, dan milisi Kurdi setempat. Alasan kedua, terjebak dalam perang proksi Arab Saudi versus Iran. Perang proksi merupakan sebuah konfrontasi antara 2 kekuatan besar dengan menggunakan pihak ketiga sebagai pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung. Perang ini telah membelenggu negara-negara Arab semenjak beberapa dekade lamanya. Meskipun bukan termasuk negara Arab karena menggunakan bahasa Persia sebagai bahasa utamanya, Iran merupakan salah satu pemain kunci di semenanjung Arab, bersama dengan Arab Saudi tentunya. Kedua negara tersebut memiliki perbedaan paham tentang Islam dan berusaha untuk menjadi negara Islam hegemon di semenanjung Arab. Di satu sisi, Arab Saudi menganut paham Sunni. Negara ini berupaya untuk mengadopsi versi Islam yang relatif baru dan lebih modern. Di sisi lain, Iran menganut paham Syiah yang bersifat lebih konservatif. Iran memandang dirinya sebagai pemimpin gerakan Islam garis depan sekaligus pemimpin konservatif Islam. Mereka mengklaim dirinya sebagai Islam sejati, sehingga berusaha untuk melawan Islam modernis yang dibawa oleh Arab Saudi. Perang proksi antara Arab Saudi dan Iran mengalami perkembangan secara signifikan setelah tahun 2003. Kedua negara ini terlibat dalam serangkaian perang proksi di negara-negara Arab dan memainkan peranan penting dalam konflik sipil di wilayah tersebut. Di Lebanon, Iran mendukung Hizbullah, sedangkan Arab Saudi mendukung pergerakan Sunni dan Kristen. Tak hanya itu, Arab Saudi juga melakukan intervensi militer dalam konflik negara lain, seperti mendukung pemerintahan Yaman dalam berperang melawan pemberontak Houthi yang didukung Iran. Lebih lanjut, Arab Saudi dan Iran telah menciptakan peran yang signifikan dalam konflik Suriah. Arab Saudi mendukung faksi pemberontak, sedangkan Iran mendanai dan mempersenjatai pemerintah Suriah untuk melawan para pemberontak yang didukung oleh Arab Saudi.
Sumber konflik lain dapat dilihat melalui kasus blokade Qatar. Iran mendukung pemerintah Qatar, sedangkan koalisi Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Mesir menyerukan peningkatan blokade terhadap Qatar. Sejumlah perang proksi tersebut telah menyebabkan eskalasi konflik dalam negara-negara Arab, meningkatkan ketakutan masyarakat, dan mengacaukan stabilitas regional. Alasan ketiga, cengkraman negara-negara Great Power. Rivalitas negara-negara Great Power semakin memberikan dampak negatif terhadap stabilitas Semenanjung Arab. Saat ini, terdapat dua pemain kunci dalam rivalitas Great Power di wilayah tersebut. Tidak lain dan tidak bukan, ialah Amerika Serikat dan Rusia. Amerika Serikat masih tetap menjadi kekuatan eksternal yang paling dominan di negara-negara Arab, terutama Timur Tengah. Selain memiliki pengaruh politik dan militer yang kuat, Amerika Serikat juga seringkali memberikan dukungan terhadap aliansi lokalnya, seperti Arab Saudi, Israel, dan Uni Emirat Arab. Di antara ketiga negara tersebut, Israel merupakan strategic partner terdekat bagi Amerika Serikat. Semenjak berakhirnya Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat telah memberikan bantuan luar negeri lebih banyak kepada Israel dibandingkan negara lainnya. Hal ini menyebabkan Amerika Serikat seringkali dianggap mendukung Israel dalam penyerangannya terhadap Palestina. Sementara dalam perang antara Iran dan Irak, Amerika Serikat seolah menjalankan peran yang bersifat dualisme. Di satu sisi, Washington berusaha mempertahankan integritas teritorial Iran dan menyatakan kesediaannya untuk membantu Iran melalui pengiriman beberapa alat militer. Namun di sisi lain, Amerika juga memberikan bantuan terhadap Irak melalui Yordania, Maroko, Oman, Arab Saudi, dan negara Teluk lainnya. Sementara itu, Rusia berupaya untuk mengacaukan dan melemahkan pengaruh Amerika Serikat untuk menegaskan kembali identitasnya sebagai kekuatan global. Upaya ini dapat dilihat melalui keterlibatan militer Rusia di Perang Suriah dengan mendukung rezim Bashar al-Assad dalam melawan tekanan Barat. Selain itu, Rusia juga menghadirkan para militernya di Suriah dan Libya, mencoba mendirikan basis permanen di Suriah dan Sudan, serta meningkatkan penjualan senjata ke sejumlah negara Arab seperti Mesir, Qatar, dan Arab Saudi. Saat ini, Rusia telah menjadi sahabat bagi Iran sekaligus interlokutor bagi negara-negara Teluk, Israel, Taliban, dan Palestina. Jika diamati lebih lanjut, Amerika Serikat dan Rusia seringkali memiliki posisi yang berlawanan terhadap satu sama lain. Apabila Amerika Serikat lebih mendukung Arab Saudi, maka Rusia lebih mendukung Iran. Dukungan ini tentunya semakin meningkatkan ketegangan dan intensitas konflik di negara-negara Arab. Itulah 3 alasan utama mengapa negara-negara Arab sulit untuk bersatu dan terus-menerus terbelenggu dalam konflik bersenjata dan peperangan. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasimu untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.